Halo semuanya, nama saya Franco Nasarino Nenggolan. Saya adalah Business Over Marketing dari PT Schneider Indonesia. Kali ini kita akan belajar lebih dalam tentang Modicon M580. Kita akan mulai dulu dengan EcoStructure, di mana EcoStructure dari Schneider ini align dengan Automation Standard ISA 95, terdiri dari 3 layer. Yang pertama adalah Connected Product, layer kedua adalah Edge Control atau Controller, dan layer 3 adalah Apps Analytics. Seperti yang kita lihat di sini, Modicon M580 berada di layer Edge Control atau Controller, di mana dia mengontrol connected product yang ada di layer di bawahnya, yaitu Drive, Harmony, Connected I/O, bahkan sampai di robot, termasuk Delta Robot dari Schneider. Lebih dalam ke Modicon M580, jadi dilihat dari timeline historinya, PLC Modicon ini adalah PLC yang pertama di dunia, diperkenalkan di tahun 1968. Kemudian juga protokol yang Modbus, Modicon Bus, diperkenalkan di tahun 1979. Dan kemudian di tahun 2014 kita memperkenalkan Modicon M580, di mana memiliki fitur koneksi Ethernet. Seperti yang kita tahu, di market Modicon Quantum, Modicon Premium, dan juga termasuk hingga Modicon M580 ini sudah banyak install base-nya atau sudah terinstall secara luas. Aplikasinya di beragam segmen, dari segmen water, segmen CPG atau Consumer Packaged Goods, mining, oil and gas, infrastructure, power generation atau power plant, dan juga data center. Segmen yang paling banyak menggunakan Modicon ini secara worldwide adalah di data center dan semiconductor, di mana customer utamanya adalah di US itu seperti contohnya Meta, Apple, Cumberland, Esco Technology, Equinix, Microsoft. Jadi sifatnya sudah memiliki market share yang tinggi di US dan juga di global, di NTT di India, China Mobile di China, Turkcell di Turki, dan BNP di Perancis, dan beberapa negara lain. Key success factornya adalah high availability dan reliability, kemudian high connectivity, open standard, serta cyber security-nya. Kemudian juga Modicon ini menyumbang kesuksesan dari Space Launchpad di India, roket yang meluncurkan Chandrayaan di tahun 2007 dan 2019, di mana key success faktornya tentu saja adalah di high availability-nya, terutama terkait dengan fitur redundant CPU, redundant power supply, redundant Ethernet, serta redundant I/O. Kemudian juga Modicon ini juga terinstall di beberapa nuclear power plant seperti di Prancis, di Inggris, Hungari, Republik Ceko, Finland, dan beberapa negara lain. Untuk safety standarnya, Modicon M580 ini sudah SIL3 rated, di mana common safety konsepnya adalah dia memanage satu controller untuk both safety dan non-safety proses. Kemudian juga dia TUV certified, compliant dengan semua I/O Modicon, yaitu Modicon X80, serta untuk tersedia produk untuk yang high availability system, serta certified untuk both process dan machine. Dan juga khusus untuk railway dia rated hingga SIL 4. Kemudian kita akan melihat lagi lebih dalam untuk Modicon M580. Yang pertama kita akan melihat di sisi cyber security-nya. Jadi ini Modicon M580 ini adalah the most advanced cyber security process automation controller, di mana kita sudah memiliki dua safety standard, yang pertama Achilles L2 dan yang kedua IEC 62443-4-2, di mana dua standar ini adalah standar yang dirujuk paling utama terkait dengan safety standard untuk proses automation controller. Yang berikutnya adalah Modicon M580 ini simple, robust, bahkan bisa connect ke versi Modicon yang sebelumnya, yang di legacy yang Modicon S908 maupun yang versi yang paling banyak berada di market sekarang, yaitu Modicon Quantum. Juga dia bisa connect ke semua jenis X80 I/O. Yang terakhir tentang R&D dan fabrikasinya. R&D untuk Modicon M580 ini main headquarter-nya untuk R&D terdapat di Perancis, dan juga ada beberapa R&D site di US, di India, dan di Shanghai, di China. Sementara untuk pabrikasinya, untuk CPU dipabrikasi di Perancis. Sementara untuk I/O dan power supply-nya diproduksi di US, di China, dan yang terakhir ada di Batam, Indonesia. Jadi pabrik Schneider Indonesia yang terletak di Batam ini memiliki andil
untuk produk Modicon M580 yang didistribusikan ke seluruh dunia. Sekian presentasi dari saya tentang Modicon M580. Presentasi akan dilanjutkan oleh Pak Albert tentang HIO. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Rino. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Albert Ryan dari Schneider Electric Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi mengenai Modicon HIO. Seperti yang kita tahu di industri saat ini, kita tidak bisa lepas dari I/O, baik dari digital input, digital output, analog input, dan analog output. Oleh sebab itu, kami Schneider Electric memiliki salah satu inovasi produk yang dimana produk ini memiliki footprint yang sangat kecil dan memiliki berbagai macam inovasi di dalamnya. Oke, yang pertama kita bahas mengenai modul CAD-nya atau Network Interface Module, di mana modul ini sudah menggunakan TPM dan kita bisa memastikan untuk komunikasi autentikasinya sudah pasti trusted, dan secara komunikasi antar modulnya sudah menggunakan TSN, dan kita bisa memastikan tidak ada bridge yang bisa terjadi dalam modul HIO ini. Oke, berikutnya kita bahas mengenai Robash. Jadi dari modul ini kita sudah tested teman-teman semua secara thermal, secara EMC, secara vibration, ini sudah comply. Kita bisa memiliki working environment untuk yang standar di sekitar minus 20 sampai 60 derajat Celcius, dan juga sini sudah comply dengan ATEX certification. Oke, berikutnya mengenai performance, di mana modul ini juga scalable teman-teman. Kita bisa menggunakan berbagai macam skala, baik yang dari kecil sampai yang besar, dan secara resolusi sudah menggunakan 16 bit, dan bahkan kalau teman-teman butuh komunikasi dengan Sercos atau misalkan butuh high speed counter, modul ini juga sudah comply. Kita bisa lihat secara arsitektur teman-teman. Jadi dalam satu network kita bisa menggunakan berbagai macam slice. Kita sebutnya ini network terminal slice per modulnya. Jadi dalam satu cluster seperti ini kita bisa menggunakan 32 modul ke samping, dan kita bisa menggabungkan in total ada 250 modul per sistem. Jadi sangat-sangat scalable. Misalkan teman-teman butuh solusi yang kecil sampai yang besar bisa menggunakan produk ini. Oke, dari sisi availability kita bisa lihat teman-teman modul ini terdiri dari 3 bagian. Saya akan coba untuk memisahkannya terlebih dahulu. Kita bisa lihat di modul ini sudah memiliki cover, jadi teman-teman bisa memilih untuk produk yang menggunakan cover atau tidak, dan juga dari sisi terminasinya teman-teman bisa pilih yang butuh screw atau butuh spring. Dan ini modulnya sangat mudah teman-teman, kita tinggal cabut, ini adalah terminal stripnya, lalu ini kita bisa cabut, ini adalah modulnya, dan ini adalah base plate-nya. Jadi teman-teman modul ini sangat scalable, dia bisa menggunakan hot swap juga, jadi kalau misalnya someday teman-teman ada kendala dengan posisi live itu tidak perlu khawatir karena dia sebenarnya modulnya terpisah antara modul dan base plate-nya. Dan juga misalkan teman-teman butuh untuk komunikasi data atau topologi secara RSTP, ini juga sudah comply. Dan untuk pilihan programmingnya teman-teman bisa menggunakan web atau menggunakan software yang bisa diinstal di laptop teman-teman. Oke, berikutnya dari sisi integrasi, jadi kalau misalkan teman-teman butuh solusi ini untuk digabungkan dengan solusi Schneider lainnya, contohnya seperti mesin expert, automation expert, control expert, itu sangat-sangat possible teman-teman. Jadi secara programming nanti teman-teman tinggal tarik datanya mungkin menggunakan Ethernet IP protokol atau Modbus dan tinggal melakukan I/O scanning. Nah, berikut ini adalah 2 pilihan untuk programming sisi HIO-nya, di mana teman-teman hanya perlu 1 kali saja untuk men-setting susunan modulnya seperti apa, lalu protokol yang digunakan, dan juga settingan konfigurasi IP-nya. Dan nanti teman-teman bisa mengintegrasikan semuanya itu ke dalam platformnya Schneider Electric. Oke, dan berikutnya mengenai fleksibilitas, kita bisa lihat di sini secara modul pilihan, kita punya berbagai macam modul, bisa lebih dari 100 modul. Teman-teman kalau butuh yang hard I/O, atau misalnya butuh Sercos I/O, DI, DO, AI, AO, kita bisa memprovide. Dan secara modulnya juga footprintnya itu sangat-sangat compact teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini kita punya pilihan yang standar dan yang compact. Itu secara footprint bisa reduce sekitar 69%. Dan juga nanti teman-teman misalkan ada keperluan untuk RTD, kita juga sudah bisa memprovide kebutuhan tersebut. Ya, ini adalah contoh topologi teman-teman. Misalkan nanti in actual project atau needs teman-teman butuh mengintegrasikan modul ini dengan
Modicon PLC kita, contohnya seperti 251, 241, dan 262. Berikut adalah contoh arsitektur yang bisa digunakan. Atau misalkan teman-teman ada keperluan untuk connect dengan M660, berikut sudah ada contoh TVDA yang bisa kita gunakan. Nanti ke depannya, misalkan teman-teman butuh scale yang lebih besar untuk menggunakan PLC high-end kita seperti M580, kita juga bisa menggabungkan Edge I/O ini dengan Remote I/O yang sudah merupakan bawaan dari M580. Lalu ini adalah contoh di mana teman-teman menggunakan skala arsitektur yang lebih besar. Teman-teman bisa menggunakan main ring menggunakan remote I/O dan menggunakan subring menggunakan Edge I/O. Konfigurasi ini juga bisa teman-teman gunakan. Lalu, semisal teman-teman butuh solusi SEAL 3 kami memiliki Modicon M580 Safety. Teman-teman bisa lihat di dalam topologi arsitektur, modul yang berwarna merah. Modul ini juga bisa kita integrasikan dengan M580 Safety tersebut. Lalu teman-teman, kita juga punya produk di mana teman-teman bisa menjalankan fungsi PLC tapi tanpa menggunakan PLC, yaitu teman-teman bisa menjalankan di dalam SoftDPack, entah dalam OS Linux atau OS Windows. Nah, kita juga bisa mengintegrasikan Edge I/O ini dengan SoftDPack tersebut. Nama software adalah Automation Expert. Dan juga teman-teman mengenai cyber security tidak perlu khawatir karena semua produk Schneider sudah pasti cyber secure. Di sini teman-teman bisa lihat secara compliance sertifikat yang kita sudah comply dan juga beberapa fitur cyber security yang sudah inbuilt di dalam modul tersebut. Oke, lalu berikutnya dari sisi kenyamanan teman-teman, seperti yang tadi saya sudah ungkapkan, di mana modul ini sangat-sangat mudah untuk dipisah-pisah atau misalkan teman-teman mau memasang sendiri atau merakitnya ya. Ini ada contohnya, kita bisa menggunakan berbagai macam terminal block, baik dari sisi yang spring atau screw dengan cover atau tidak, itu semua ada di dalam pilihan teman-teman. Dan secara sustainability, mungkin kalau teman-teman juga ada yang aware mengenai sustainability, di mana kita sudah mereduce paper dalam hal packaging sekitar 58%, sehingga material yang dikirimkan itu sudah lebih sustain. Dan juga dari sisi pilihan cover, teman-teman, mungkin kalau selama ini terminal block itu selalu pakai cover dan ternyata teman-teman nggak butuh harus dibuang, itu kan akan membuang waste. Di sini kita sudah punya pilihan dengan yang cover atau tanpa cover, dan juga untuk panduan manual juga kita sudah menggunakan elektronik. Oke, baik, sekian teman-teman presentasi dari saya. Terima kasih.